di beberapa riwayat, barang siapa katanya yang mendidik anak perempuan, maka ia akan di hari kiamat ya akan seperti ini, kata Rasulullah, dengan mengapikan kedua jemarinya. Dia seperti denganku seperti ini, katanya. Dan di riwayat lain, barang siapa yang diuji dengan anak perempuan lalu kemudian ia dididik dengan sebaik-baiknya didikan, maka anak perempuannya itu akan jadi penghalang ia dari api neraka. Masya Allah, betapa mulianya. Hanya kadang ibu di rumah tangga, takdir Allah. Ini saya pernah sampaikan ibu di kumis pertama waktu di bulan Desember kalau tidak salah. Tidak semua ibu rumah tangga Allah berikan karunia ini. Hanya saya kutip dalam surah Asy-Syura, dan Allah Ta'ala, ya lillahi mulku samawati wal ard, yahabbu liman yasha'u inathan wa yahabbu liman yasha'u yahabbu liman yasha'u ya'dhukur wa yahabbu liman yasha'u inathan. Ya, kemudian Allah itu katanya kalau ia inginkan maka ia bisa jadikan rumah tangga itu dari istri itu jadi optimal. Atau Allah kalau berkehendak aizawijahu, dia bisa kemudian memberikan di sebuah rumah tangga itu laki-laki dan anak perempuan. Jadi ibu yang Allah karuniakan anak perempuan, bersyukurlah. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita yang kita didik yang sebenar-benarnya didikan, ia yang akan membawa berkah, jadi menghalang kita dari api neraka. Punya anak laki-laki, bersyukurlah, berbahagialah, insya Allah dia pun akan jadi investasi kebaikan. Bagaimana yang belum? Pun yang belum. Makanya ibu kadang diistilahkan dalam bahasa Arab itu bisa al-um, bisa al-walidah. Al-um itu jadi sumber kebaikan, sumber pendidikan. Siapapun yang mendidik seorang anak, ia bisa dikategorikan sebagai meskipun anak itu tidak lahir dari rahimnya. Ada al-walidah. Nah, al-walidah yang lebih spesifik, berarti orang yang melahirkan. Dan insya Allah Allah berikan setiap orang takdir ini dengan sebaik-baiknya skenario. Bukan bermaksud membenci, bukan kemudian tentang Allah kemudian membeda-bedakan. Ada hikmah di balik ini, dan ternyata bahkan yang memiliki anak pun belum tentu mampu mendidiknya dengan didikan yang terbaik. Justru Allah ini justru menguji mereka dengan ujian yang luar biasa. Itu justru menunjukkan ketinggian keimanannya. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah mereka yang Allah uji belum Allah karuniakan anak. Kalau harus dibahas panjang lagi, rata-rata para nabi terdahulu itu diujinya karena anak. Orang-orang soleh itu diujinya dengan anak. Jadi berbahagialah yang diuji dengan anak. Mudah-mudahan Allah kategorikan kita termasuk mereka-mereka yang tinggi keimanannya, tinggi kesabarannya. Jangan berhenti berharap, jangan berhenti berikhtiar. Allah pastikan di hari yang tepat, di waktu yang tepat Allah ijabah doa kita. Lalu bagaimana peran seorang anak? Di beberapa keterangan dijelaskan bagaimana kemudian peran anak ini nanti bisa meninggikan derajat orang tua dengan kesolehahannya, dengan kebaikannya. Contohnya siapa? Saya ambil contohnya ibu, Nabi kita Nabi Muhammad. Tapi jadi anak perempuan perannya ternyata bukan hanya cukup menangis, ia punya kekuatan iman yang luar biasa. Inilah keberhasilan Nabi kita dan ibunya Siti Khadijah dalam mendidik beliau sehingga beliau lahir sebagai anak perempuan yang hebat. Sampai di perang Uhud beliau berperan lagi membantu ayahnya. Ketika ayahnya Nabi Muhammad SAW beliau terluka dengan sangat parah, kemudian mengerahkan segala kemampuannya. Nah, Siti Fatimah itu kalau di surah ibu di antara anak Rasulullah yang paling mirip cara bicara dan cara berjalannya. Beliau wafat hanya jarak 6 bulan sesudah ayahnya Nabi Muhammad SAW wafat. Ini kalau kita baca sirah sahabiah, Masya Allah peran-peran beliau sebagai anak itu luar biasa dan patut kita teladani. Itu sebagai anak. Saya cukupkan dulu, nanti kalau ada pertanyaan boleh. Peran yang kedua, sudah jadi anak yang tadinya kewajibannya hanya kepada orang tuanya, bertambah lagi.
Di fase ia sudah siap menikah, jadilah ia istri. Bertambah tanggung jawabnya karena bertambah perannya. Awalnya hanya kepada orang tuanya, bertambah kepada suaminya. Bagaimana kemudian Islam mengatur tentang hal ini? Maka kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, ya walahunna mithlu ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, bahwa perempuan itu ia memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya. Di Islam diatur, kalau tadi masa jahiliyah ya itu beragam haknya dicabut, tidak dimiliki. Tapi di Islam ia diberikan hak itu, tapi harus seimbang dengan kewajibannya. Perempuan, seorang istri memiliki hak dari suaminya, suami memiliki hak dari istrinya. Bahkan kata Ibnu Abbas ini dalam tafsir Ibnu Katsir, aku katanya senang ya berhias untuk suamiku. Seperti suamiku katanya ya, aku ini senang ya berhias untuk istriku. Dari hadis ini, dari riwayat dan penjelasan ini, artinya ya untuk menjadi istri yang salihah, ya membangun sebuah keluarga yang dasarnya karena Islam itu butuh kerjasama dua pihak, tidak bisa hanya satu orang. Ya. Istri harus tahu tugas dan kewajibannya, hak dan kewajibannya. Suami pun demikian. Siapa contoh real dalam hal ini? Ia adalah Siti Khadijah binti Khuwailid, ibunya Siti Fatimah. Bagaimana ia ya yang seorang pedagang Bu ya, dahulu menjadi pedagang itu hal yang lumrah perempuan itu, tapi ada yang luar biasa Bu dari Siti Khadijah. Siti Khadijah itu Bu punya rumah itu 2 lantai. Meski masih zaman jahiliyah, beliau belum masuk Islam, beliau itu terkenal akan kesucian Bu, akan kesuciannya, makanya gelarnya itu Al-Tahirah dan Al-Mutahhirah. Al-Mutahharah, mohon maaf, ya yang disucikan. Ia suci kenapa? Sangat menjaga kehormatannya. Jadi kalau bekerja itu berbisnis dari atas Bu, ia perintahkan bawahannya Maisarah, tidak langsung Bu dengan lawan jenisnya. Inilah di antara yang kemudian Rasulullah jatuh hati kepada beliau. Di samping ya kekayaan yang dimilikannya itu tidak membuat ia menjadi sombong. Itulah yang kemudian menjadi alasan beliau menerima pinangan ya, karena yang dipinang itu Rasulullah oleh Siti Khadijah. Jadi dahulu itu lumrah kalau perempuan itu meminang seorang laki-laki. Ia mengatur, mengelola. Jadi istri itu bukan hanya sekedar meminta, ya, tapi juga mengelola, dikelola. Lalu kemudian jika ada rizkinya itu diberikan untuk perjuangan Islam. Nah, salah satu kisah Ibu yang dari Siti Khadijah yang jujur membuat saya begitu Masya Allah luar biasa Ibu adalah ketika Rasulullah SAW pertama kali ia diutus oleh Allah menjadi seorang Nabi. Jadi menjelang umur 40 tahun Rasulullah merasakan ada hawa yang berbeda di sekitaran Makkah, hingga kemudian beliau uzlah yang mengasingkan diri di sebuah gunung bukit ya, namanya itu adalah Gua Hira. Gua Hira itu kurang lebih ada yang mengatakan 5 kilo, 9 kilo ya, dia adalah sebelah utara dari Makkah. Ya, dia senantiasa ke sana pulang lagi untuk membawa bekal. Kadang Rasulullah, kadang Siti Khadijah pula yang suka mengantarkannya. Jadi kalau Rasulullah waktu itu menerima wahyu 40 tahun, posisi usia Siti Khadijah itu berapa tahun? Perbedaan Siti Khadijah dengan Rasulullah berapa tahun Ibu? 15 tahun. Rasulullah 25 tahun, Siti Khadijah 40 tahun, berarti bedanya 15 tahun. Jadi kalau Rasulullah menerima wahyu umur 40 tahun, berarti Siti Khadijah 55 tahun. Nah Ibu, kalau Rasulullah tidak pulang ke rumah membawa bekal, Siti Khadijah lah yang akan mengantarkannya. Ibu di antara ibu yang Allah takdirkan pernah ke Haram, barangkali ada yang pernah ke Gua Hira. Ada yang pernah ke Gua Hira Bu? Ada? Cum, boleh? Ke atas Bu? Berapa lama Ibu naik ke atas? Udah sampai? Pernah Bu? Berapa lama Ibu ke atas? Iya. Saya mah Bu, sajam setengah. Iya, ada mungkin ini gimana pro-nya Bu ya, kalau yang sudah pro biasa ke gunung 30 menit tuh Gi. Abdi sarang pun aja pergi kamopo sajam setengah nambe dugi. Bahkan mungkin hampir 2 jam. Jangankan ke Gua Hiranya Bu, itu mau ke Gua Hira, jalan ke atasnya aja udah begini Bu. Aduh, terus haheho, aduh kak istirahat kita kayak hari ini kita begitu dimudahkan, ada ya tangga yang bisa dinaiki dan ada pegangan. Karakter gunung itu Bu, Gua Hira itu dia
Ini Bu, kerikil Bu, batu-batu yang kalau ditincak itu dia apa ya? Licin, bisa jatuh. Sekarang lebih mudah lagi. Di belakang ada Museum Dhahirah tuh sudah ada akses pakai mobil sekarang mah ke atas. Saya sambil berjalan menangis. Apa yang saya tangisi? Masya Allah, luar biasa Siti Khadijah berkorban, berjuang untuk suaminya tercinta dalam usia yang tidak lagi muda. Bolak-balik Mekah Ghahirah tidak hanya sekali, berkali-kali membawa hanya untuk bawa bekal menemui suaminya tercinta agar ia tidak kelapar, bisa bertahanus dengan khusyuk. Jalannya tidak ada tangga, asli gunung, segunung-gunungnya, dengan jalan yang sangat licin, mungkin tergelincir, bahkan mungkin taruhannya nyawa. Tapi itu ia jalani dengan baik. Makanya Masya Allah Ibu, turun riwayat, Khadijah katanya datang kepadamu, sampaikan kepadanya, "Basyirha bi baitin fil jannah." Sampaikan kepadanya, beritahukan kabar kepadanya, ia mendapatkan kabar gembira dari Allah akan dibangunkan rumah di surga. Karena perjuangan sebagai istri yang luar biasa, menemani perjuangan Rasulullah, harus seperti itu peran kita terhadap suami kita. Yang hari ini kebetulan hadir, suaminya adalah sama-sama pejuang. Yang keluar dari lisan kita, tolong dia adalah kebaikan. Ketika Rasul pertama kali dapat wahyu Ibu, malaikat Jibril itu datang menyampaikan wahyu dalam wujudnya yang asli, dengan sayap malaikat yang sayapnya itu meliputi 600 sayap menutupi khatulistiwa. Jadi kalau dalam ulumul Quran wahyu itu disampaikan malaikat Jibril itu nanti banyak macam-macamnya. Bisa dengan wujudnya yang asli, bisa dalam wujudnya manusia, bentuk lonceng Bu. Yang sehingga Rasulullah itu kalau dalam bentuk lonceng itu bentuk yang paling sulit, karena dari mana indikasinya? Sampai di cuaca yang sangat dingin, ngucur Bu, keringat itu dari dahi Rasul, saking beratnya. Nah ini ya, pas pertama kali mendapat wahyu surah Al-Alaq ayat 1-5, malaikat Jibril dalam wujud aslinya, sampai tiba-tiba ketika bertahanus ditangkap. Fa'akhadhani faqadhani, diambil, "Iqra," kata Rasulullah, "Ma ana biqarin," aku tidak bisa membaca. Lepaskan lagi, tarik lagi, dengkek Bu, peluk lagi, "Iqra," "Ma ana biqarin," sampai 3 kali dilepas. Beres eta diajarilah oleh malaikat Jibril, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram." Tuturubunmu Rasul teh dihandap, diluhur ke handap ka bumi. "Zamiluni, zamiluni, zamiluni." Selimuti aku. Mali, namun cenah ieu abdi teh, aku takut akan diriku. Apa yang keluar dari lisan Siti Khadijah yang mulia? Ai maneh gelo? Tuh puguh balik siga, tidak Bu. Tidak. Ia begitu percaya kepada suaminya. Kata ia dengan penuh cinta, dengan penuh kasih, "Kalla wallahi ma yukhzika Allahu abadan." Tidak, demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu sedikit pun. Engkau orang yang tasil rahim, orang yang suka menyambungkan silaturahim, ya, wa taksibul kalla, engkau yang suka meringankan beban orang lain, wa tasduqul hadits, orang yang sangat jujur diberikan, disampaikan kebaikan-kebaikan Rasul. Allah ma yukhzika Allah abadan. Tenang ya Rasul teh. Nah, harus begitu peran kita di rumah. Berat ya Bu ya, apalagi dengan kita tugas yang luar biasa di enjing dugi kasonten meni capek pengawasan terus naon pernah ting carok itu ya Allah, luar biasa. Tapi bisa dilatih itu insya Allah. Ya Allah. Kedua itu jadi istri, baru nanti sudah jadi istri, Allah karuniakan ia anak, bertambah lagi perannya. Bagi abot, bagi ringan Bu, bagi abot.
setiap Allah tambah tugas itu, percayalah Allah tambah tuh kekuatannya. Allah pasti mampukan. Dan kadang orang sok mendiskon diri, kira syukur. Banyaknya yang keluar itu apa? Keluhan, udah bapak acara terus gitu. Padahal ibu kita ini oleh Allah sudah Allah muliakan. Dulu mah kita bukan apa-apa. Dulu ibu kalau flashback ke masa jahiliyah dulu, ibu kita ini barang yang bisa diwariskan. Bayangkan ada pembagian harta tirkah peninggalan si mayit, perempuan itu termasuk yang diwariskan. Mau dibeli atau dijadikan istri oleh mertuanya. Atau ada bu pernikahan, ini boleh saling sewa menyewa dengan tetangga. Badai cenah nyobian nu abdi nyobian nu aja deh kayak gitu. Hari ini dihapus, wanita dimuliakan ibu. Kita Allah muliakan. Hanya kita yang keluar dari lisan itu selalu kekurangan ya, kufur nikmat. Kalau Allah sudah berikan kita kemampuan, ibu yang hari ini perannya baru jadi anak, ya ini kayaknya kepemudi ya, barangkali nikmati setiap perannya. Ibu yang kemudian Allah pertemukan dengan jodohnya jadi istri, apapun ya bu ya yang dihadapan. Ya ibu saya yakin yang ada pernikahannya sudah 50 tahun ibu ya ada punya? Ada, bahkan mungkin 60 tahun ya, dan setengah abad ya. Nano bu ya, tidak selalu manis, ada asin, ada asam ya, ada non ibu, nano, tapi ibu tiap itu ya, tiap rasa itu itulah yang membawa keharmonisan di keluarga dan tidak ada yang sempurna. Tapi semoga ibu melalui kisahnya Siti Khadijah, ketika Allah kita wafatkan ya, Allah mewafatkan kita, mudah-mudahan yang terkenang di suami itu kebaikannya. Dan badai milari sempurna mau biasa. Seperti ya, kita juga yang tidak sempurna, banyak kekurangan, tapi kita nuntut sok egois, sahaki kudu kieu bapak kan. Si itu udah bapak teh. Terus membanding-bandingkan dengan orang lain, orang. Jadi kalau kita ingin dapat suami selevelnya, ya selevel Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadilah Khadijah. Kufu seimbang ari kahoyongnya carogena salevel Muhammad kurangnya berada di Khadijah lagi sesah mah ya. Jadi Allahu akbar itu baru nanti jadi ibu ya. Di Al-Quran ibu ya terus digaungkan kemuliaannya, kehormatannya luar biasa. Bahkan di beberapa hadis disebutkan, siapa katanya yang paling aku layak berbuat baik kepadanya? Ibumu sampai 3 kali. Allah begitu muliakan sosok ibu yang dengan kekuatannya, kekuatan raksanya ya, ini ya, kita ini kan diamanahi rahim. Diamanahi rahim itu oleh Allah dititipkan pula rasa kasih sayangnya. Jadi kalau ibu punya anaknya punten yang 11, 12, ibu cukup papungul masuk seueur. Kita tebut insya Allah Allah tadi dipaparinya kapan kanya anaknya sakitu. Jadi jangan katakan tuh mampu, capek, mampu. Tapi ada yang Allah mampukan tuh hanya satu. Saya baru satu. Allah takdirkan sekeras apapun berikhtiar, tapi saya alhamdulillah insya Allah saya syukuri betul. Kata Allah, dia kamu mah mampunya segini, sok syukuri hilanu ieu. Ya, yang 3, yang 4 syukuri itu. Bagaimana mensyukurinya? Jadilah ibu terbaik untuk anak-anak kita. Mohon maaf ibu, izinkan saya menyampaikan, bukan bermaksud untuk menyombongkan diri. Saya S3 bu, itu dorongannya dari diri, dari apa? Saya ingin anak saya punya sosok teladan di rumah. Kalau saya ibunya bisa sampai ke level ini, anak saya bismillah kamu bisa lebih baik dari Umi. Berat. Tapi saya yakin ibu diantara ya metode pembinaan pendidikan karakter, kalau kita ingin menanamkan akhlak terbaik ke anak, ke anggota keluarga, jadilah teladan terbaik. Tadi disampaikan, jadilah ibu itu madrasah yang pertama bagi anak. Nah ini memang tidak mudah, butuh waktu, butuh kesabaran luar biasa.
Tapi insya Allah ibu saya yakin kalau flashback dulu nuju marunang kali alalit kene ya Allah nya ampun pas saya wae ieu geus jalan ka ditu lompat ka dieu. Tapi sekarang sudah dewasa Bu ya, kita tinggal menuai apa yang kita tanam dahulu. Anak kita hari ini adalah perjuangan kita dahulu. Jadi sabar, karena jadi ilmu memang perannya luar biasa. Kesuksesan kita ibu punten ya, barangkali ibu nanti beteh kita sepakat ya. Kesuksesan hakiki sejatinya seorang perempuan adalah ketika ia sukses di keluarga itu, bukan di luar. Kalau kita di jamiah sukses, dia bonus. Tapi sejatinya yang paling utama, paling hakiki adalah di rumah, dan ini butuh porsi lebih. Saya ini ungkap kisah nggak ya, lupa di ibu. Cuman saya Bu ada, ibu tahu Khonsa Bu? Tahu nggak Khonsa? Khonsa itu namanya itu Tamaddur binti Amr. Dia seorang sahabiat ibu, hidup di zaman Umar. Tidak ada Bu ya, mohon maaf. Ini ya bagaimana ini pentingnya peran ibu ini. Jadi beliau itu masuk Islam itu di Khalifahan Umar. Lalu kemudian ia menghadapi satu perang namanya itu perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah itu perang umat Islam melawan orang-orang Persia. Waktu itu ketika panggilan untuk jihad ke perang Qadisiyah itu dikumandangkan, maka yang maju itu adalah Al-Khansa atau namanya itu Tamaddur binti Amr. Ia dorong keempat orang anaknya untuk menjadi ya syahid di sini di perang Qadisiyah ini. Ia kumpulkan keempat anaknya nih Bu ya. Jadi wanita itu dengan kelembutan kasih sayangnya bisa memenuhi semua kebutuhan anaknya, dan di saat yang sama di yang saat genting pun kasih sayang, dorongan, kelemah lembutannya bisa jadi masya Allah motivasi luar biasa untuk anaknya. Contohnya siapa? Ini Al-Khansa. Ia kumpulkan 4 anak. Ia bilang begini, wahai anakku, katanya, kalian masuk Islam karena pilihan kalian sendiri. Kalian berhijrah, katanya, itu pun atas pertimbangan kalian sendiri. Raihlah ridho Allah, raih surganya, katanya. Itu yang dinasihati. Sampai beres dinasihati, itu keempat anaknya maju ke medan perang. Tidak lama itu keempat anaknya diberitakan oleh Rasulullah semuanya syahid, wafat. Tahu apa yang dikeluar dari lisan Khansa? Ini Bu di hadis. Alhamdulillah, katanya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kehormatan kepadaku dengan berita kematian 4 anakku. Semoga Allah kumpulkan kami di surganya. Lihat, luar biasa. Tidak ada ucapan ya yang menunjukkan narumas menisuna Gusti budak abdi opat-opatna meni kudu dicanak. Tidak. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kehormatan kepadaku dengan berita syahid keempat anakku. Lihat, masya Allah, luar biasa. Nah, harus seperti ini ibu, memberikan support terbaiknya kepada anak-anaknya agar yang lahir hadir di diri anak semangat kebaikan. Ibu saya anak 1, saya pesantrenkan jauh, nuturkan karena emosi Bu abdi di rorompok teh mau nganduaan sareng pun lanjut. Pun lanjut uih teh mau ngiwae Bu angkat enjing uih mau Gusti jamun aya sok kadang da manusia we nya Bu abdi teh sepi di rorompok teh. Dan ya Allah abdi hoyong surga. Termasuk pilihan saya ketika saya ibu mohon maaf sampai hari ini belum aktif di kampus, di dunia kampus. Saya berpikirnya bukan yang lain. Iya bumi kedah aya nu ngajagi. Harus ada yang berkorban. Siapa? Saya. Saya ingin ketika suami pulang saya hadir ada. Pamitia sama tuang itu hasil tangan abi, olah tangan abi mah hoyong gitu. Dan bagi saya itu yang paling membanggakan, bukan yang lain-lain. Dia pulang anu sok naros abdi ridho ka umi. Kapunten bilih umi seueur pirangan. Sampai hari ini belum bisa menjadi istri yang terbaik. Kapunten belum menjadi pendorong semangat jihad yang terbaik. Lantaran ibu dadapi doanya, insya Allah tanggal 22 Mei suami tercinta menjadi pembimbing utama, ya, membimbing haji.
Tos kaemut ibu kabayang haji mah benten sareng umroh. Saya sudah siapkan, kami berdua sudah berbincang. Barangkali pertemuan nanti adalah pertemuan yang terakhir karena medannya luar biasa ini. Haji itu medannya luar biasa. Abi haji ibu 2 kali, qadarullah Allah dipapari keistimewaan luar biasa. 2004 ibu di Mesir. Ngabantos sakedik di Persis, tapi kamu sakti dinten sareng mahasiswa. Kapungkur mah ibu jamarot masih 2 lantai. Sim kuringnya saya nyaksian ibuku. Soca sim kuring itu di lantai 2 ibu jamaah teh ngarancel ke hadap. Harita ibu ngantunkeun jamaah haji nuju umroh lebih dari 100 orang. Deui kaya orang Surabaya abdi emot ditarik ku abdi jalanan abdi kalasan calik teh di mana ada mahasiswa ibu kolom oke deui ka di sisi jalan di trotoar nganggo we ieu sarung kali itu ibu kata wis jamaah lungsur putih jun bebas ti luhur tarik ku abdi teh tang rarencangan deui ka acukna digentos ya Allah deui ka jumroh teh ibu kawin ihram yang berlumuran darah. Ya Allah duit ka istighfar we, ku istighfar ya Allah. Mugi dinten ayeuna kami dinten ayeuna kedah ngantunkeun abdi dina kaayaan syahid. Wah, duit ka kelas kitu Bu. 2013 sami. Bade ka jumroh deui luar biasa Bu, akses ditutup jamaah terus ngadorong. Wallahu alam ya. Nah, di nu haji teh menjalani teh kadang-kadang sabar. Kami sabar ngantos yang pintu masuk dengan pintu keluar sabar. Insyaallah aman da ieu mah teu Ibu. Di pengertian didorong ya Allah dugi ka la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata illa billah dugi ka ibu emot 2014 jamaah urang jamaah Persis seueur ngantunkeun emot tante kadinya Gusti ceu teh mun insyaallah ridho abdi mah putaran nunjukeun ieu hampulan ceu teh sok bismillah we mun sakitu da abdi tiasa ngadorong anjeunna ngadoakeun da itulah tugas kita terhadap suami kita, mendoakan terbaik ya untuk menjalankan tugas-tugas terbaiknya. Mugi ya, mudah-mudahan kita yang meski tidak ikut serta orang kapecretan pahalana dari mana? Dari keikhlasannya ya, dari dorongan semangatnya. Nah itu ibu, anak, istri, ibu luar biasa. Abot ini peran ini memang berat. Tapi ibu kalau peran ini dikerjakan dengan baik, dengan optimal, dengan maksimal, balasannya surga, insya Allah. Nah itu tos kaberesan ya, tugas 3 peran ini sudah. Baru sudah itu dengan takdir Allah, saya yakin ibu ya Haja Komaria, teka emut pada jantan ketua cabang. Saya yakin rata-rata di kita, perjuangan kita di Persis, dia di waktu di Pemudi Persis, ibu-ibu hari ini di Persistri, insya Allah tidak ada sedikit pun mimpi ya, abdi mah cita-cita teh bade jantan ketua cabang, cita-cita abdi jantan ketua PD, PW bade jantan ketua PP, insya Allah moal aya kan lebat eta. Nah, yang terbayang apa? Apa yang terbayang ibu? Beban, capek, riweuh non ibu. Yang ngatur anggota ibu tadi kakuping anggota Bojong Loa Kidul sabaraha 300 ya 306 dengan 300 kepala 300 kahoyong 300 keinginan yang memimpin satu orang begini dibantu dengan pimpinan nanti di bawahnya staf tashkil berat tapi takdir Allah menentukan. Nah inilah ibu fadilah dari doa tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ku Allah teh bu teka emot serta acana abi jantan hayang jantan ieu jantan itu tapi cek Allah tahun ini di hari ini untuk masa jihad ini kamu yang akan jadi ketuanya meski menghindar. Moal hadir abi mah musab teh sieun kapilih moal hadir musdak cek Allah teh teu kitu tah Bu da kumaha we cara Allah teh pokona ujug-ujug aya we nami urang kitu takdir Allah. Bagaimana sikap kita?
mau nyari tidak boleh. Pimpinan itu ibu, kepemimpinan itu kalau diinginkan apalagi dicari-cari, kata Allah, wukil tak, kamu akan dibebani, setiap program akan dipersulit, hati kita akan dipersulit. Tapi kalau kita melaksanakannya bukan karena al-hirsu, ambisi, estu, ini merupakan takdir Allah yang kemudian dijadikan azab, ya Allah, insya Allah saya akan berikhtiar ya dengan segenap kekuatan melaksanakan amanah yang ada. Kata Allah, u'ilta, kamu akan ditolong berapapun, seberat apapun, sebanyak apapun ujiannya, u'ilta, aku akan tolong kamu. Kita lemah, tapi Allah Maha Pemberi kekuatan. Awak tak asa gering, asa cara rapi, tapi cik Allah teh kamu aku kuatkan, kuat. Ya. Tadi sudah di keluarga juga sudah berat, ditambah dengan peran ini. Kayak tadi ketua panitia sambil menitikan air mata sedih, Bu, yang punya emot, ya emot karena perjuangan luar biasa di Jamiah. Tetapi ibu, ya berjuang di Jamiah ini selain dari gharizah tuntutan, emang ngejalmi, mah ibu nujalmi nularas punya mentalnya sehat, itu pasti senangnya berkumpul. Kan pertanyaannya, mau dikumpulkan dalam kumpulan yang seperti apa? Begitu. Ada kan sekarang ibu dengar, abi mah da introvert, abi mah ekstrovert, abi mah tetiasa bergaul sama abi mah di bumi we. Eta teh ibu punten kana ka psikolog. Kunaon ibu di bumi wae, jeung batur pendak teh nyumput di kamar, budak ayeuna mah kitu ibu punten. Anak hari ini itu generasi sekarang itu ada timbul istilah generasi stroberi. Generasi lembek, Bu. Generasi yang maunya instan. Sadi dintenan naon? Di kamar main HP ti isuk jedur kasore cedet gitu kan, Bu. Meni mata ya, tapi familia dididik dengan didikan yang benar enggak, Bu, insyaallah tidak begitu. Ya. Tapi bila ayah gitu cenah naon kumpul jeung persis terima capek. Naon we aya we alasan ibu teh salah rasa fitrah orang itu berkumpul. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbir 'ala adahum khairun min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbir 'ala adahum. Orang mukmin katanya yang berkumpul dengan orang-orang lalu ia sabar menghadapi gangguan mereka, itu lebih baik daripada orang muslim, orang mukmin yang tidak berkumpul dengan orang lain dan tidak sabar atas gangguan mereka. Ibu coba pikirkan hikmahnya. Memang berat menangani beragam permasalahan manusia, ya, mikirkan masalah orang yang seriusnya. Kudu mikiran Jamiah Gusti, ya Allah. Kadang-kadang mah ya curhat we ka Allah teh sae. Nu ulah mah curhat ka medsos, dijantankeun status, moal selesai. Wah ka abis si ibu ieu tuh jantan we awon sangkian ka perang, padahal orang sanes ka ibu eta. Curhat ke Allah berat, tetapi faidah hikmah dari berkumpulnya kita dengan orang banyak, apalagi dalam kebaikan, ya, sejatinya kita sedang meningkatkan, mengupgrade kualitas keimanan, kualitas ibadah, kualitas akhlak. Ibu karaos manfaatnya gabung di Persislim tuh naon, Bu? Naon karaosna dari aspek ibadah akidah naon? Makin yakin punya, yakin hidup orang teh hiji waktos baris dipunut bakal tepang hiji waktos laroi bevi, yang tidak ada kekaguan padanya, yang setiap amal ibadah kita nanti kita akan ditanya, diminta pertanggungjawabannya. Tiap kegiatan pengaosan mau di jamaah, di ranting, di cabang itu diingatkan, hati-hati ibu, orang tecing emot, orang teh terang iraha dipunut yuswa emot teh orang teh, ya Allah, berarti abdi kedah naikeun grade amal ibadah. Nu kawitna hanya sekedar ibadah wajib ditambah ibadah sunnah, saum wajib ditambah saum sunnah. Kemarin mohon maaf ibu, di urang mah biasa di Jamiah kita itu ya, ba'da saum Ramadan Syawal diikuti 6 hari di bulan Syawal, itu insya Allah lumrah di kita. Di yang lain mah ibu hapunten aya nu teu ngenal acan, wasilah Persisri kita diingatkan, ibu-ibu sok diemutan geuning nya atas sayan saya teu acan saum sawalna. Itu teh Bu, pertanyaan itu bukan untuk mohon maaf ya, mau merendahkan, bukan, atau
atau ini ngorek-ngorek cik dengan kualitas ibadah anggota siga kau bukan. Untuk sama-sama diingkat, dibingkai kebaikan. Orang mah, tugas orang mah jadi jamiah amar ma'ruf nahi munkar. Yang kita suruh selalu kebaikan. Kebaikan. Akhlak. Diingatkan lagi pamidi margasi mahapunten ibu tapi emu tante naon ieu nu sok sering hilap tapi insyaallah anggota di Bojong Loak Kidul mah moal ieu bu kaos kaki sok gini ngagampilkeun ngalalaikeun teu pira ka warung payun bae we wios sebenarnya tadi kaos kaki ibu kaos kaki teh orang di jalan teh bilih aya pamaget nu sanes mahram ngalangkung eta katawis oratna ya itu hal ringan tapi ku persisi ngalangkungan persisi mawayahna di emutan atuh kudung kade selalu menjulur ya dada-dada ini dijulurkan menutupi ini mau aya anggota persisri insyaallah kalih simpatisannya pakaiannya namanya persisi anggota kalubur kata awis dicekekeun ya kata awis malih ayeuna mah lucu punya ari anting teh pandil betunya enak mah digantelkeun teh di luar rupa Gusti cetar zaman ayeuna gantelkeun di luar Allahumma ya Allah ya pakaian persisri diingatkan hati-hati ibu angguan persisri mah harus longgar tidak boleh ketat tidak boleh menerawang tipis ya yang tipis pakai lagi dalaman ulah ari itu acuk nama abi mah ada ahok kan menerawang segala rupi katawis tidak boleh ucapan termasuk kata-kata ya pergaulan persisri mah selalu diingatkan itulah hikmahnya kenapa kita harus aktif di jamaiyah ya, di jamiah yang berwawasan jamaah organisasinya itu harus basicnya ini ya kumpulannya itu ada apa saling mengingatkan dalam kebaikan itulah kenapa kita harus aktif di jamiah gimana peran kita beres kan tadi teh di keluarga lalu kita aktif dari mana peran kita nanti kita bisa lihatnya ini saya sedikit kutip nang umat ibu ulah naros perkawis ki akhir heula nya punya abdi teh apot salares nama mung da kumaha nya sapertos dina aya ibu kia ya kia itu berarti kaidah asasi persisri bahwa tujuan persisri itu apa memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara kafah tah kedah peran orang teh di dinya bagaimana caranya kita bisa memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara kafah. Di mana? Itu disampaikan di pengajian jamaah, pengajian ranting, pengajian cabang, ada halakoh pimpinan, ada halakoh anggota. Terus diingatkan, berperanlah di sana. Hari ini ibu-ibu hadir, ya. Meski saya yakin ibu hari ini banyak agenda keluarga, Bu ya. Ada yang hari ini si bapak yang ngajak jalan-jalan, budakna aya icu kumpul, wayah nanya, nini sakedap, nek sakedap ngawas heula pake bakda lubur urang kempal deui. Itu diaturnya seperti itu. Kenapa? Hadir ibu di sini adalah ini menunjukkan peran kita sebagai anggota jamiah. Anggota mah wajib Bu hadir pamidi ulam ku jamiah teh. Kan tos di beatnya. Tos di beat. Kegiatan yang mana lagi? Yang lain-lainnya, kegiatan-kegiatan yang sejatinya harus kita hadiri, kita hadir, berperan. Karena kata Allah Ta'ala dalam surah As-Saffat ayat ke-33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Ibu, Persisri itu adalah organisasi dakwah. Berdakwah adalah bagian dari kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kata Allah Ta'ala, apa ada katanya yang paling baik perkataannya daripada yang menyeru kepada Allah, maksudnya berdakwah. Allah tuh sudah angkat derajat kita jadi pribadi, predikat terhormat, terbaik melalui dakwah. Di mana kita bisa menyerukan itu? Salah satu wadahnya adalah Jam'iyah Persistri. Nah, dengan itulah kita harus berperan segenap jiwa. Cakap heula panginten ibunya kalau pemaparan mah tuhnya teu karaos 11:30 we. Ya, 1 jam sudah saya menemani ibu-ibu. Kapunten pisan karena segala pikiran anak-anak, mau pilih anu bari didiskusikeun, mangga insyaallah salami sesuai sareng kailmuan diwalar. Di luar itu nanti mudah-mudahan Allah berikan saya kemampuan untuk menggali lagi lebih dalam. Terima kasih.